Di awal jilid 4 ini terlihat Dokman bergantung pada sebuah rumput untuk bertahan hidup agar tak jatuh dari jurang. Chonmyong lalu berusaha menarik Dokman dengan tali. Tangan berdarah serta kelelahan membuat Dokman menyuruh Chonmyong agar melepaskan saja talinya. Chonmyong tak mau dan bersikeras akan menolong Dokman karena menurutnya Dokman sudah menyelamatkan hidupnya. Dokman yang merasa kasihan dengan Chonmyong pun lalu melepaskan talinya dan membuatnya tercebur di danau yang sangat dalam. Saat tenggelam, Dokman pasrah jika dia akan mati. Seraya melawan maut, Dokman membayangkan wajah Iem yang dianggap ibunya. Tak lama Dokman berada di permukaan dan tentu saja Chonmyong lah yang menyelamatkannya. Dokman tertawa terharu seraya memeluk Chonmyong yang sebenarnya itu adalah kakaknya sendiri. Mereka tersenyum bersama seperti sudah merasakan chemistry satu sama lain. Saat malamnya Dokman menyalakan api unggun bersama Chonmyong. Dokman yang melihat Chonmyong kedinginan lantas memberikan jaketnya untuk menghangatkan tubuh Chonmyong. Di situ Dokman mengungkapkan tujuannya mencari Muno untuk mencari kebenaran mengapa ia selama ini dibuang bersama ibunya. Mendengarnya, Chonmyong tambah bersemangat karena mereka memiliki tujuan yang sama. Chonmyong yang tahu posisi Muno lantas mengajak Dokman untuk pergi bersama. Chonmyong kemudian merapikan rambut Dokman yang terlihat berantakan dan ia mengetahui sesuatu. Ya, Dokman memiliki tanda lahir di balik kuping sama seperti punyanya dan ayahnya. 모양도 비슷하다. 우리 아버지도 그런 점 있는데. 진짜 신기하다. Dokman merasa biasa saja namun berbeda dengan Chonmyong. Dia seperti menaruh kecurigaan karena memang yang punya tanda tersebut hanya keturunan ayahnya saja. Masih menganggapnya biasa saja, mereka pun tak mau menunda waktu dan bergegas pergi mencari Muno. Di sisi lain, Bojong dan pasukannya sudah bersiap menyerang kuil Yorai yang kabarnya telah ditempati oleh Muno. Mereka memakai masker dan mulai menyelundup dan membunuh satu persatu biksu yang ada di tempat tersebut. Tak lama kemudian Chonmyong dan Dokman juga ikut masuk. Bojong yang mengetahui Tuan Putri pun lantas menyuruh pasukannya agar menangkap Chonmyong beserta Dokman. Saat Chonmyong bersembunyi, dia tak sengaja melihat wajah Bojong yang kala itu maskernya terhempas. Setelah itu, keberadaan Chonmyong dan Dokman diketahui Bojong. Chonmyong yang mencoba menghindari panah Bojong lantas tergelincir ke bawah. Sedangkan Dokman yang hendak ditebas oleh Bojong, tiba-tiba Im Jong selaku Hwarang utusan Yongchun datang tepat waktu. Ia memanah Bojong yang sebenarnya itu adalah pimpinan Hwarangnya. Bojong dan Dokman pun lantas tergelincir juga. Di sisi lain, Raja mengetahui kabar Chonmyong yang menghilang di sekitar kuil Yorai. Yongchun mengungkapkan bahwa Chonmyong tengah mencari Muno. Begitu juga Seolwon yang harap-harap cemas dengan sang anak. Misi lalu menawarkan bantuan untuk mencari Tuan Putri yang menghilang kepada Raja. Keesokan harinya, Dokman pun sadar. Dia mengetahui Bojong yang tertusuk panah pun lantas menolongnya. Hal itu karena Dokman ingin tahu kenapa pria ini menyerang kuil Yorai. Berbeda dengan Dokman, Chonmyong diselamatkan oleh Kim Yusin. Namun kala itu Kim Yusin melihat anting milik ayahnya yang dicuri biksu gadungan kemarin di saku jaket Dokman. Alhasil saat Chonmyong sadar, Yusin pun lantas menuduh Chonmyong telah mencurinya. Tak menjawabnya, Chonmyong justru marah-marah karena Yusin telah memperlakukannya tidak sopan. Chonmyong lalu ingin menghadap kepada Gubernur Mano. 태수가 나를 증명할 것이다. Yusin yang tak mengetahui identitas Chonmyong pun lalu menyuruh Chonmyong agar menunggu Yusin berlatih sebelum bertemu dengan gubernur. Kala itu Chonmyong menunggu Yusin berlatih pedang sangat lama sekali. Hingga Chonmyong menuduh Yusin sangat serakah selaku pemimpin Hwarang remaja telah memperlakukan bawahnya seperti ini. Namun walaupun begitu Yusin sama sekali tak menganggapnya. Di sela-sela perdebatan mereka, tiba-tiba Tuan Putri tertegun lantaran kalimat yang diucapkan Yusin sama seperti ucapannya dulu dalam membantah misil. 진심을 다할 뿐이다. 진심을 다할 뿐이옵니다. 진심.
Sementara di istana, Gubernur Mano dipanggil oleh raja terkait kerusuhan yang sering terjadi di wilayah yang ia pimpin. Gubernur tersebut bernama Kim Yun. Beliau adalah ayah dari Kim Yusin. Misil menuduh gubernur yang tak becus dalam menangani rakyatnya. Namun sang gubernur juga punya anggapan tidak mungkin warganya menyerang kuil tersebut. Saat malamnya Dokman mengetahui kondisi Bojong yang semakin melemah. Ia pun mencoba mencari obat-obatan di pasar dan tanpa sengaja bertemu biksu gadungan yang pernah menipunya. Kita panggil saja orang tersebut dengan nama Pak Wono. Awalnya Dokman masih marah-marah, namun karena Dokman butuh bantuan seseorang untuk mengobati Bojong, dia pun lalu meminta Pak Wono dan asistennya untuk mengobati Bojong. Ternyata Pak Wono ini sebelum menjadi pencopet dulunya dia adalah seorang tabib. Pak Wono kemudian masih saja menanyakan anting emas yang ada di jaket Dokman. Dokman berjanji akan mengembalikannya jika Pak Wono mau mengobati Bojong. Pak Wono lalu mencabut sisa luka panah pada tubuh Bojong. Cincin antik yang dimiliki Bojong pun bahkan ikut dicuri oleh Pak Wono. Pak Wono kemudian pergi dan Dokman pun tak lama menyadari bahwa cincin Bojong telah dicuri. Saat malamnya diadakanlah sayembara bagi siapa saja yang menemukan Tuan Putri akan diberi emas oleh raja secara langsung. Di tempat lain sayembara juga dilakukan secara tertutup guna mencari keberadaan Bojong. Kali ini yang bisa menemukan akan diberikan hadiah 30 batang emas. Kala itu tak sengaja Pak Wono dan temannya mendengarnya. Pak Wono pun gembira mendengar ciri-ciri yang disebutkan sama seperti pria yang barusan ia obati. Keesokan harinya para huarang di istana melakukan diskusi atas menghilangnya Tuan Putri. Misil kemudian bersikeras akan mengeluarkan pasukannya untuk mencari Tuan Putri. Di tempat lain Yusin melihat papan pengumuman sayembara guna mencari Tuan Putri yang hilang. Saat dilihat oleh Yusin, Yusin kemudian tercengang mengetahui ciri-ciri Tuan Putri sama seperti perempuan yang ia tawan. Yusin kaget dan merasa bersalah. Sang putri lalu pulang ke istana menghadap raja. Sang putri pun melihat ke arah Misil dengan tatapan curiga. Tak lama kemudian raja memanggil Yusin untuk menghadap. Yusin mencoba mengungkapkan hal yang dialaminya dengan jujur, namun sang putri malah membelanya. Sang putri bilang bahwa kalau tidak ada Yusin maka dirinya tak akan pernah kembali. Raja makin tambah bahagia kalau mendengar Yusin adalah anak dari gubernur sekaligus diketahui ibunya Yusin adalah kakak raja itu sendiri. Seraya menghadap ke arah Misil, Cheonmyeong bertekad kali ini dia tidak akan lari lagi. Dia juga meminta sang raja agar memperbolehkan Yusin dan kelompok warangnya masuk di ibu kota untuk bergabung di istana. Ya, hal itu karena Tuan Putri ingin mengumpulkan orang-orang untuk mengalahkan Misil. Setelah acara tersebut, Cheonmyeong kemudian sang raja serta Misil melakukan diskusi. Cheonmyeong lalu dengan tegas menyebutkan bahwa Bojonglah yang mencoba menyerang kuil Yorai dan membahayakan nyawanya. Mendengarnya jelas sang raja pun kaget. Namun walaupun begitu Cheonmyeong masih belum cukup bukti. Cheonmyeong pun lalu membuat kesepakatan jika Bojong tak kembali dalam waktu 2 kali 24 jam berarti fix yang menyerangnya adalah Bojong. Misi mencoba tegar dan menyetujui permintaan putri. Misil beranggapan kini Cheonmyeong telah berani secara terang-terangan menyerangnya. Di sisi lain, Pak Wono memberikan informasi kepada Dokman tentang sayembara terkait pencarian orang yang sedang bersamanya. Mendengarnya, Dokman merasa diberikan petunjuk. Lalu saat malamnya Pak Wono dan asistennya mencoba memastikan kepada Seolwon apakah benar yang menemukan pria tersebut akan diberikan emas. Setelah diperlihatkan emas oleh Seolwon, lantas Pak Wono begitu sangat gembira. Di tempat lain, Cheonmyeong memberikan kepastian kepada ayahnya bahwa Bojonglah yang menyerangnya. Cheonmyeong memberikan syarat kepada Misil lantaran Cheonmyeong memang tahu kalau Bojong tidak akan sampai dalam waktu 2 kali 24 jam dalam kondisi terluka. Tak lama kemudian Seolwon langsung bergegas menemui Pak Wono di tengah hutan. Saat bertemu, Pak Wono kaget melihat wajah Misil. Begitu pula Dokman yang kala itu mengintip di balik semak-semak. Ia melihat untuk yang pertama kalinya wajah Misil yang kelak akan dilawan Dokman sesuai ramalan.
Saat sedang menuju tempat Bojong, ternyata Pak Wono sudah tahu akan kelicikan misil. Pak Wono memberikan arahan kepada asistennya untuk segera lari. Pak Wono beranggapan karena jika bocah dalam sayembara itu berhasil ditemukan, maka misil akan membunuh mereka berdua. Pak Wono dan asistennya pun kabur di tengah-tengah perjalanan. Para pasukan misil kemudian memberikan instruksi agar membawa kembali Pak Wono. Dokman yang melihatnya pun lantas kaget melihat reaksi Pak Wono yang tak seperti biasanya. Sementara keesokan harinya, Cheon Myung dan sang raja beserta Yong Chun sedang menunggu misil yang mereka anggap tidak bisa menepati janji. Sambil menunggu, raja sangat senang karena beliau tak menduga telah mendatangkan Kim Yun beserta Kim Yusin. Raja menganggap Cheon Myung lah yang mengatur semua ini. Saat misil datang, tak lama Bojong juga menghadap raja dengan berlagak seperti tak terjadi apa-apa. Di tempat lain, Dokman mencari Bojong di tempat tidur sudah tak ada. Tak lama Pak Wono pun datang. Pak Wono masih saja khawatir karena merasa telah berurusan dengan misil. Tanpa menceritakan tentang misil kepada Dokman, Pak Wono pun tampak begitu khawatir. Pak Wono dan Dokman pun kemudian melarikan diri dengan pasukan misil yang tengah mencarinya. Di tengah pasar, Dokman lalu terpisah hingga Pak Wono dan asistennya pun ditangkap. Kala itu, Dokman melihat Pak Wono yang tengah diancam oleh pasukan warang misil. Mengetahui hal tersebut, Dokman kemudian meminta bantuan kepada penjaga istana. Penjaga istana tak menghiraukannya. Dokman kemudian meminta bantuan kepada Kim Yung Sin yang pernah ia jumpai tempo lalu. Saat itu, Yusin dan warangnya tengah memenuhi permintaan Tuan Putri agar menempati istana. Dokman membuat keributan hingga Yong Chun pun keluar melihat apa yang terjadi. Di sisi lain, sang raja memberi ampunan atas warga pedalaman benteng Mano yang selalu membuat kericuan. Hal itu dikarenakan Cheon Myung telah memberikan alasan bahwa mereka mengalami kesulitan ekonomi lantaran hujan yang tak kunjung turun. Oleh karenanya raja untuk sementara ini membebaskan pajak kepada warga kesulitan tersebut. Setelah itu tiba-tiba Yong Chun datang menghadap raja memberikan sebuah informasi penting bahwa ada sebuah bocah yang ingin menghadap. Dokman pun lalu dipanggil. Yong Chun memberikan laporan bahwa Dokman tahu wajah yang menyerang kuil Yorae. Sang raja yang sebenarnya ayah Dokman lalu memintanya agar mencari wajah yang sekarang ada di hadapannya. Pertama-tama Dokman menunjuk Bojong. Dokman yang merasa kesal karena Bojong tak mengenalinya pun lantas Dokman maju ke hadapan Bojong. Dokman kemudian bertanya kenapa kau menangkap ayah dan kakakku. Saat ini Dokman sengaja memang mengakui Pak Wono dan asistennya sebagai ayah dan kakaknya. Seolwon pun yang mendengarnya marah. Dokman tak mau mengalah, ia pun kemudian menunjukkan bukti cincin Bojong ke hadapannya. Dan kini semua percaya bahwa Bojonglah yang kemarin menyerang kuil Yorae. Misil khawatir dan sang putri pun merasa tertolong. Tak hanya itu, Dokman juga menunjuk misil telah berani mengingkari kesepakatan lantaran jika ayah dan kakaknya berhasil menemukan Bojong, katanya akan diberi imbalan emas. Namun kenyataannya misil telah berbohong dan malah menangkap mereka, tambah Dokman. Dokman dengan tegas menyuruh misil agar mengembalikan ayah dan kakaknya. 근데 왜 우리 아버지랑 형님 잡아갔어? 내놓으십시오. 얼른요. 얼른. Dan ini adalah kejadian di mana misil untuk pertama kali dipermalukan di depan umum. Di tempat lain, Pak Wono dan asistennya hendak dibunuh. Namun tiba-tiba Im Jong datang menyuruh mereka berhenti karena ini adalah perintah raja. Pak Wono kemudian dimasukkan ke dalam penjara bersama Dokman. Im Jong berkata bahwa ini perintah raja dan hal itu dikarenakan juga demi melindungi mereka dari ancaman. Dari sini paham ya guys? Kalau nggak paham tulis di komentar. Sang raja kembali memuji kehebatan Cheon Myung atas tindakan keberaniannya. Hal itu makin membuat raja percaya bahwa ramalan dari Muno tepat sasaran. Namun Cheon Myung membantah tentang ramalan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya Dokmanlah yang menyelamatkannya. Kemudian Cheon Myung juga memberitahukan anak yang baru saja dilahirkan.
Sang raja pun kini jadi paham kenapa Cheon Myung pergi untuk sementara waktu. Sang raja sangat senang merasa mempunyai penerus. Ditambah kini ada kekuatan baru yaitu Kim Yun beserta istrinya di sampingnya. 모든 힘을 다해야 한다. 모든 힘. Di tempat lain Pak Wono merasa berhutang budi kepada Dokman lantaran dia sudah menyelamatkannya dari kematian. Tak lama mereka dihampiri oleh petugas untuk menemui Kim Yusin. Mereka ternyata telah direkrut menjadi huarang yang dipimpin oleh Yusin. 용화 형도의 낭도가 됐다. 애비라고 했다. 애비. 나 동원아. 너 진짜 우리 버리고 갈 거야? Dan pelantikan huarang remaja akan dipimpin oleh Bojong selaku kapten huarang dewasa. Diarahkan langsung oleh putri Cheon Myung, mereka tampak begitu antusias menyambutnya. Saat Tuan Putri dan Misil keluar dari sekolah huarang, para huarang Bojong menyerang kelompok huarang Yusin yang masih tak mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka tak bisa menang hingga puncaknya Bojong merobek setengah bendera milik huarang remaja. Bojong kemudian menantang Yusin, jika ingin mengambil sebagian bendera maka kau harus mengalahkanku dulu. Saat istirahat, tim Bojong membicarakan kemampuan tim Yusin yang sangat payah. Di antara mereka hanya Im Jong lah yang tak berpihak kepada Bojong. 임종라. 이번만큼은 Saat malamnya, raja untuk pertama kalinya menggendong cucunya. Terlihat raut wajah raja sangat begitu bahagia. Di tempat lain, Bojong mengadukan akan keanehan yang ia lihat. Pada waktu itu, Bojong melihat Tuan Putri bersama Dokman ke sebuah kuil tutur Bojong pada Misil. Mendengarnya, jelas Misil akan mencari tahu tentang Dokman. 덕만이 사라졌다니. Di sisi lain, pada saat tengah malam tiba-tiba Dokman menghilang. Ternyata Dokman berusaha menyelinap di sekitar area istana guna mencari sesuatu. Dokman menemukan makam Cilsuk di pemakaman huarang. Dokman kaget, pria yang pernah ia temui di Cina ternyata sudah mati. Dokman kemudian berpikir ada apa dengan dirinya yang dicari huarang selama 15 tahun. Tak lama Dokman pun tertangkap dan kemudian dibawa ke hadapan Misil. Saat ditanya mengapa kau pergi ke kuil, Dokman dengan lugunya bilang bahwa ia ingin mencari Muno. Sayang sekali Dokman tidak bisa mengungkapkan alasannya mencari Muno ke hadapan Misil. 그러니까 문노가 어디에 있는지. Dokman kemudian dengan beraninya meminta alamat Muno kepada Misil. Saat Misil bertanya apa kau mengenal Tuan Putri, Dokman malah makin bingung menjawab pertanyaan Misil. 공주님이라뇨? Di tempat lain, Yongchu mendapat laporan bahwa Dokman dibawa ke hadapan Misil. Yongchun lalu membawa Dokman pergi dan mengingatkan untuk tidak mendekati Misil. 또 이런 일이 있거든. 그 즉시 Dokman kemudian bertanya siapa Cilsuk kepada Yongchun. Dengan terpaksa, Yongchun bilang bahwa Cilsuk adalah pengawal pribadi Misil. Sebuah pengawal kepercayaan yang dikirim 15 tahun yang lalu guna sebuah misi. Saat ditanya oleh Yongchun bagaimana Dokman tahu tentang Cilsuk, Dokman kemudian beralasan bahwa dia hanya seperti tahu nama itu saja. 아니, 이름을 듣게 돼요. Dokman kemudian pergi di tengah arena seraya bertanya-tanya sebenarnya aku ini siapa? Mengapa dirinya seperti ada kaitannya dengan Misil dan kerajaan? Tanya Dokman dalam hati. 나는 누구인지. Keesokan harinya, Yusin membuat sebuah aturan guna memperkuat kelompoknya. Jika ada yang keluar dari formasi, maka orang tersebut akan diberi beban pemberat di tubuhnya. Kemudian mereka berlatih keras sepanjang hari. Hari-hari mereka dihiasi dengan berlari menyusuri padang rumput setiap harinya. Hingga membuat Dokman yang sejatinya adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai laki-laki selalu kalah stamina dengan teman-temannya. Alhasil Dokman selalu tertinggal dan setiap harinya harus menerima hukuman untuk berlari dengan pemberat menempel di tubuhnya. Hingga kebiasaan tersebut sudah terbiasa dilakukan Dokman ketika berlari selalu membawa pemberat. Oleh karenanya kebiasaan tersebutlah yang akan membuat Dokman menjadi sangat kuat. Saat Dokman selesai berlari, dia pun membasuh mukanya. Dan transisi itu pun dimulai. Ini dia Dokman yang sudah menjadi dewasa. 이번엔 Begitu cantik, tapi tetap saja Mimin belum siap dengan pergantian pemerannya. Akting Dokman kecil di film ini sangat menghibur dan selalu membuat siapa saja yang melihatnya pasti akan kagum dengan tingkah-tingkahnya.
Tapi nggak apa-apa, walaupun begitu Dogman yang baru juga sangat mirip kok aktingnya. Baik, jilid 4 pun berakhir dulu ya guys. Sampai jumpa pada jilid 5 mendatang. 이번